Ya, kita bahas dulu yang pertama, uji T atau t-test. Nah, uji T ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok. Ada 3 nih di dalamnya. One sample t-test, membandingkan rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Misalnya nilai satu kelas dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional. Kemudian ada independent sample t-test. Ya, kita membandingkan rata-rata dua kelompok yang independen. Misalnya rata-rata nilai kelas 3 dari SD 4 dan rata-rata kelas 3 dari SD 5, ya, dua sekolah yang berbeda. Yang ketiga adalah paired sample t-test, yaitu membandingkan rata-rata dua kelompok yang berpasangan. Misalnya rata-rata kelompok sebelum ada intervensi dan rata-rata kelompok sesudah intervensi. Contohnya adalah kalau kita bandingkan rata-rata kelas 3 sebelum tahun ajaran dimulai dan setelah tahun ajaran selesai. Itu ada 3 contoh penggunaan t-test. Yang kedua adalah analisis varians atau ANOVA. ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Jadi minimum berapa? Lebih dari dua kelompok. Nah, ini ada 2. Ya. Yang pertama adalah one way ANOVA, menguji perbedaan rata-rata berdasarkan satu faktor. Jadi melihat apakah satu faktor itu berbeda-beda pada kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Yang kedua adalah two way ANOVA. Menguji perbedaan rata-rata berdasarkan dua faktor dan interaksinya. Jadi ada 2 faktor atau 2 variabel yang berbeda-beda pada kelompok-kelompok yang diuji. Kemudian kita lihat yang ketiga ada analisis regresi linier. Digunakan untuk melihat hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Jadi ada satu variabel dependen, misalnya adalah skor rata-rata kelulusan, ya. Kemudian ada variabel independen, misalnya apa? Misalnya jumlah jam pelajaran wajib, jumlah jam pelajaran pilihan, gitu. Kemudian variabel yang lain-lain lagi. Ya, ada 2 jenis regresi linear, yaitu satu regresi linear sederhana, jadi ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Kedua adalah regresi linear berganda, jadi variabel independennya itu lebih dari satu, apalagi variabel jadi ada lebih dari variabel independen, lebih dari satu variabel independen yang mempengaruhi satu variabel independen. But analisis korelasi Pearson. Analisis korelasi Pearson ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel numerik. Jadi lebih korelasi antara atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Interpretasi terhadap hasil uji parametrik ini kita gunakan nilai P atau nilai p-value, kemudian nilai T atau nilai F. Ya, nilai P atau p-value menunjukkan probabilitas hasil uji yang diamati secara kebetulan. Ya, makanya kita ada 2 kriteria, yaitu T lebih kecil atau sama dengan alfa. Misalnya kalau alfanya 0,05, maka bila P lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka kita menolak hipotesis null H0 dan kita menerima hipotesis alternatif atau H1. Tetapi jika nilai P lebih besar dari alfa, maka kita gagal menolak H0. Jadi kita harus menerima H0 itu. Terakhir, ya, pada nilai T atau nilai F, maka kita melakukan statistik uji yang membandingkan nilai kritis yang menentukan signifikansi. Mirip seperti yang di atas, tapi kita bandingkan nilai T ini terhadap standar yang kita harapkan. Nilai T hitung dengan nilai T standar. Oke, itu yang terakhir untuk sesi kali ini. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, kami akan tampilkan daftar referensi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.